3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Ustazah harap kalian semua di rumah tetap sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetap semangat belajarnya ya teman-teman. Jadi sekarang Ustazah mau sedikit menjelaskan terkait pelajaran Al-Quran Hadis. Nah teman-teman, di pelajaran Al-Quran Hadis sudah sampai di surah An-Nas. Nah, ada di halaman 29, nanti teman-teman bisa membuka buku religiannya ya. Nah, sekarang Ustazah mau membacakan surah An-Nas, nanti teman-teman tirukan di rumah ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, sekarang Ustazah bacakan artinya. Arti dari ayat pertama, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Yang seperti kita ketahui, Tuhan dari manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk arti dari ayat yang kedua, Raja manusia. Raja manusia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang ketiga artinya sembahan manusia. Kita sebagai manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ayat yang keempat artinya dari kejahatan setan, pembisik yang tersembunyi. Arti dari ayat yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Dan arti dari ayat yang keenam yaitu dari golongan jin dan manusia. Nah, teman-teman, setelah kita membaca surah An-Nas tadi, kita sedikit banyak tahu tentang karakteristik dari surah An-Nas atau ciri-ciri dari surah An-Nas. Ada 4 ciri-ciri surah An-Nas. Yang pertama yaitu An-Nas berarti manusia. Yang dalam bahasa Inggris manusia artinya human. Oke. Yang kedua ciri-cirinya yaitu surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Dan yang ketiga, surah An-Nas merupakan urutan surah ke-114 di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, surah An-Nas tergolong ke dalam surah Makkiyah. Oke, teman-teman, sekarang Ustazah mau membahas isi kandungan surah An-Nas ya. Nah, surah An-Nas itu diambil dari kata An-Nas. Kata An-Nas diulang sebanyak 5 kali di dalam surah An-Nas, yaitu di ayat pertama sampai ayat kelima. Teman-teman coba baca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Belakang-belakangnya pasti ada kata-kata nas. Nah, itu artinya manusia. Dalam bahasa Inggris yaitu human. Jadi An-Nas itu artinya manusia atau human. Dan surah An-Nas ini termasuk ke dalam surah Makkiyah, teman-teman. Kenapa ya kok surah An-Nas ini termasuk surah Makkiyah? Nah, karena surah An-Nas ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Artinya ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah, maka dari itu disebut surah Makkiyah. Teman-teman, surah An-Nas ini turunnya bebarengan dengan surah Al-Falaq. Nah, teman-teman, Ustazah mau kenalin julukan surah Al-Mu'awwizat. Nah, surah apa teman-teman? Al-Mu'awwizat. Surah Al-Mu'awwizat ini ada 3 surah yang termasuk ke dalam surah Al-Mu'awwizat. Yang pertama ada surah An-Nas, yang kedua ada surah Al-Falaq, dan yang ketiga ada surah Al-Ikhlas. Ketiga surah ini disunahkan untuk dibaca sebelum teman-teman tidur ketika malam hari. Nah, teman-teman,
Di dalam surah An-Nas ini mengajarkan kita untuk selalu meminta perlindungan dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita meminta pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah ya teman-teman. Nah teman-teman, berlindung dari apa ya kira-kira kita sampai harus meminta kepada Allah? Nah, kita harus meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari bisikan-bisikan setan ke dalam hati kita. Nah, supaya apa? Supaya hati kita itu terhindar dari niatan untuk berbuat kejahatan kepada sesama manusia. Kalau kita jarang berdoa, jarang meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah, maka khawatirnya nanti ketika setan membisikkan suatu kejahatan ke dalam hati kita, kita terpengaruh dan pada akhirnya kita melakukan sebuah kejahatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu di dalam surah An-Nas ini kita diperintahkan untuk berlindung dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustazah rasa cukup itu penjelasan Ustazah terkait surah An-Nas. Nanti teman-teman bisa membaca di rumah dan untuk penugasannya nanti Ustazah kirimkan di grup ya. Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya teman-teman. Bye.